Kakek berkuku panjang membuat warga enggan melintasi tempat ini. Banyaknya cerita angker membuat tempat ini tidak berpenghuni. Seperti apa kisahnya? Bersama saya Indah Hananta, Anda sedang menyaksikan Dua Dunia. Desa Cimande, Kabupaten Bogor, punya cerita. Tersebutlah perwujudan lutung, hewan sejenis kera, dan kakek berkuku panjang di sebuah lahan. Tak heran, banyak orang merasa terganggu dengan penampakan itu. Lahan ini pun tak terjamah warga. Kami mencoba melihat lokasi tersebut. Kami penasaran, apa benar mitos itu? Dalam perjalanan, Umi seperti mengalami gangguan gaib. Saya belum tahu apa yang terjadi sama Umi, tapi tiba-tiba saat kami menuju lokasi, Umi mual ya, dan dia bilang kepalanya dia pusing, makanya Umi pindahnya ke belakang. Tiba-tiba ada yang berubah pada dirinya. Tiba-tiba Umi kehilangan kesadaran dan saya mulai merinding. Dia mengeluarkan suara tapi saya nggak mengerti maksudnya apa. Kita lihat sekarang Ustadz mulai mendoakan Umi ya. Jangan dilepas. Samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Umi bangun. Alhamdulillah, Pak Hakim Bawazir yang menemani kami bisa mengatasi situasi ini. Aduh, duduk aku nih. Banyak baca itu. Tadi kayak ada sosok. Iya. Sosok bentuk berbulu ya, binatang seperti monyet, seperti lutung gitu. Dan karena dia berbentuknya berdiri seperti manusia. Iya. Apa ini mungkin ada indikasi karena kita nanti akan coba mengungkap mitos di daerah Cilutung itu yang sering ada penampakan hewan lutung. Kenapa masuknya ke tubuh Umi nih, Ustaz? Ya mungkin waktu pertama kali waktu survei lokasi kan saya berdua sama Umi gitu. Jadi mereka tahu siapa yang ada, yang kenal energinya lebih dahulu. Kejadian tersebut justru membuat kami makin penasaran. Kami pun melanjutkan penelusuran malam harinya. Inilah lahan yang ditakuti warga desa Cimande itu. Saat ini saya sudah berada di lahan Cilutung, Desa Cimande, Bogor. Nah, sudah bersama kita saksi, namanya siapa Pak? Pak Yani. Pak Yani. Ya. Apa yang Bapak tahu mengenai lahan di sini? Ya, kalau lahan di sini ya masih kawat namanya di sini. Cilutung ada 7 sarakan namanya. Kalau di sini namanya Cilutung, ada benda di sini, ada itu apa? Ada cangkurileng hidung, ada lutung. Ada itu namanya majamrong di sini yang itunya yang alurnya di sini. Apa itu sangkuling hitam? Burung cangkuling hitam. Oh, Iya. burung. Iya. Sejenis kutilang. Iya. Kalau Bapak sendiri pernah melihat 3 perwujudan gaib itu? Enggak, juga kata orang gitu udah menemukan gitu. Terima kasih ya Pak Yani. Ya, terima kasih. Ya Ustadz Hakim, sekarang kita akan mengungkap misteri apa nih? Ya, mungkin dari cerita masyarakat setempat ya tentang sosok lutung gitu yang kadang suka menampakkan diri, kadang memberikan gangguan-gangguan kepada orang yang ada di sekitar sini yang kebetulan ada di area daerah Cilutung ini. Mungkin itu yang akan kita angkat. Juga ada satu nama yang bernama Mbah Jambrong itu yang cukup menarik ya, karena dia sering berinteraksi dengan manusia, dengan penduduk sekitar sini gitu. Mungkin 2 hal itu nanti yang saya coba angkat. Di sebuah sudut lahan, Pak Hakim seperti sedang berinteraksi dengan seseorang. Sepertinya ada makhluk yang bersedia berkomunikasi dengan kami. Sekarang, waktunya mediumisasi. Mediator langsung berubah tingkah.
white team, lu konsen gambar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tenang. Iya. Oke. Siapa Anda yang masuk ke tubuhnya Mas Adi? Oh, yang disebut Cilutung. Oh, Anda Cilutung. Yang tadi suka mundar-mandir di sini. Udah berapa lama di sini? Udah berapa lama menempati tempat ini? Oh, udah lama. Sejak kapan? Berapa ratus tahun yang lalu? Iya. Kenapa Anda memilih tempat ini untuk Anda tempati? Alam terbuka air. Oh, dulunya Anda sebagai apa? Menangis. Kenapa Anda menangis? Air dari manusia. Dulunya Anda manusia? Terus Air mengangkat air. ada yang mengguna-guna Anda? Kenapa? Kok bisa diguna-guna? Karena apa? Kekuasaan. Anda sering mengganggu masyarakat di sekitar sini? Tidak? Tara apa itu? Nggak pernah? Tidak. Ah, yang benar. Banyak pengakuannya diganggu sama Anda. Cenah yang mana nawenya lewat ke permisi kaya. Ipan imah, hadap ke imah. Emang perlu permisi? Kamu huna tuh. Kan beda dunia. Kan beda dunia deh. Kan mereka tidak melihat Anda karena Anda dari dimensi yang lain kan? Kalau Anda sejenis apa sih? Kenapa garuk-garuk terus? Ada satu pertanyaan saya ya. Anda kan jenisnya lutun ya. Wujudnya kalau saya lihat itu. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa Anda berwujud lutung, tidak berwujud makhluk-makhluk lain? Perjanjian namanya. Perjanjian antara siapa dengan sama siapa? Oh, Tadi Anda yang merasuki tubuh Umi ya saat kami perjalanan menuju sini. Kenapa? Permisi alamat tadi. kan udah. Kenapa suka mengganggu warga di sini? Seharusnya kan nggak boleh mengganggu. Apalagi Jete imah. sama manusia juga punya hak untuk tinggal di bumi Allah. Masing-masing punya hak. Anda punya hak, kami juga punya hak. Karena Anda makhluk gaib, Anda fokus kepada alam gaib, jangan kepada alam manusia. Kenapa? Anda tertawa senang? Abah siapa? Hamba Jamrong. Oh iya, gimana dia? Kenapa Anda memberi salam? Dia abah Anda? Abahnya mau masuk nggak? Mau. Tak lama kemudian, mediator tak sadarkan diri. Saya kira mediator sudah siuman. Ternyata saya salah. Apa yang akan terjadi? Tetap di dua dunia. Tenang, Abah. Kenapa? Abahnya mau masuk nggak? Mau. Saya kira mediator sudah siuman. Ternyata saya salah. Makhluk-makhluk seperti bergantian masuk ke raga ini. Tenang, Abah. Tenang. Kita hanya bicara baik-baik ya. Tenangkan diri Anda karena kami tidak berniat menusuk Anda. Kali ini, makhluk yang merasuk berlagak seperti jawara. Saya ingin menunjukkan beberapa jurus ya. Salam.
Assalamualaikum Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa sambil duduk Bah? Biasa ini. Biasa. Biasa ini. Tenangkan diri ya. Siapa ini yang masuk ke tubuhnya Mas Sadi? Penguasa di dia. Penguasa di sini pasti punya nama juga ya. Bisa sebutkan nama Anda siapa? Ayo baca loh. Abah. Hei. Terus Siapa Mbak? Siapa yang Abah lagi sampaikan salam itu? Siapa? perdak aing. Berudak airnya. Anda mempunyai banyak anak buah. Dulunya memang Anda sebagai apa? Jawara di dia. Jawara dari padepokan apa itu? Ketir lawan teu boga padepokan di dia mah. Belajar sendiri ya Mbak ya? Ini sorak. Abah suka ngeganggu masyarakat sini? Cakara. Yang mah terganggu paling asup ka impi-impi we. Anda suka masuk ke mimpi orang. Asa kadang gering dah. Dalam mana we teu ka urus. Kenapa? Kan nggak boleh Mbah mengganggu manusia itu Bah. Abah Muslim kan? Mohon. Iya. Muslim. Sekarang nggak boleh lagi Bah ganggu-ganggu manusia apalagi non Muslim. Ya Bah ya. Mbak usianya berapa sih Mbak? Ay. Iya. Siapa? 400 lebih. Abah, memang perwujudan Abah tuh yang kukunya panjang-panjang itu? Iya. Kenapa kok kukunya bisa panjang-panjang? Tara dipotong. Potong. Kenapa? Apa itu? Punya ikat kepala juga. Oh, memakai ikat kepala. Tandanya apa itu? Ambil ganteng teh. Waduh, ganteng. Jawa. Abah punya senjata juga Bah? Apa senjatanya Bah? Senjatanya apa? Keris? Keris? Soal senjata Sunda, kujang punya Bah? Udah ya. Ada juga. Boleh, Ada. boleh dipinjam Bah. Pinjam aja nanti kalau sudah ada dibalikin lagi Bah. Oh, Mangganya Bah. Ada orang-orang yang meminta berkah di tempat ini? Tidak ada. Atau ada orang-orang yang sering bertapa juga di sini? ayah saya di mah. Ada yang suka minta ini benda-benda Abah? Ayah mau diberek wae. Sana mengacok itu. Anda memberikan salam terus ya sama Itu anak-anak buah? baru udah pengalantung we di handap di luhur tah. Kalau yang bentuknya lutung tadi Abah? Tadi cilutung. Nah, itu Itu siapanya di Anda? tukangnya tah tuh. Itu siapa Anda? Teman? Prajurit. Ada Jadi siapa? Abah jangan suka ngeganggu lagi warga sini ya Bah ya. Karena alam kita beda. Berbeda. Ya, Allah menyiapkan bumi. Asa rajin manehna ngadoakeun aing we sitah mah. Asa tong ngaganggu barudak nu di handap. Enggak ada yang ganggu Bah. Cuman kadang kan mereka suka mengadakan aktivitas. Nah, amun aktivitas teh urang teh permisi. 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 Nah, cuma masuk ke rumah mana assalamualaikum. Iya. Dan itu juga rumah mereka Bah, itu kebun mereka Bah. Paling mereka baca doa. Iya, kalau mereka baca doa, Abah harus minggir. Asup mereka jero. Nggak ada yang baca doa. Tut ya. Berarti mereka harus baca doa sebenarnya Bah. Gitu. Kalau dalam Islam ya. Kalau mereka udah baca doa, Abah, anak-anak buah semua harus minggir semua, memberikan jalan. Abah mau dikeluarin? Hai, sok Ya. Terima kasih ya, Bang. Ya. Assalamualaikum. Terlihat lelah, Pak Hakim mencoba menyadarkan mediator. Allahu Akbar, Tiba-tiba, Umi seperti merasakan gesekan energi gaib. Ia mencoba berinteraksi dengan sesuatu yang tak kasat mata. Sekarang udah mulai ada ini. Jangan-jangan ini isyarat adanya benda gaib. Umi seperti merasakan tarikan energi. Tangan Umi, jangan sampai ketarik. Gimana? Kamu kuat. Kayaknya aku mau deh. Kenapa? Mau. Yang jelas sini kayak ada kayak bendanya kayak besi. Besi? Senjata bukan? Warnanya gelap. Warnanya Warna gelap. gelap. Aku gak ngerti bentuknya. Senjata bukan? Bukan. Keris? Yang jelas dia keras Keras. kayak besi gitu.
Tangannya mencoba meraba di mana energi tersebut berasal. Aku terfokus. Sekitar sini. Boleh bantu semuanya. Saat kami mencari keberadaan benda tersebut, tiba-tiba Umi terpental. Awas Di, semuanya mundur deh. Semuanya mundur. Awas banget. Ini nih. Terlihat sebuah benda di rerumputan. Kujang. Bersamaan dengan itu, Mas Sadi yang tadi jadi mediator hilang kesadaran. Benang kok. Siapa gerangan makhluk ini? Benang, alhamdulillah. Kamu neangan bisa. Mbak Jambrong ini? Oh, ditadi ada gue. Itu yang maksud Anda, benda gaibnya? Eta. Itu punyanya Mbah Jamrong ya? Orang. Ini bisa kita ambil Enggak, sok. atau hanya dipinjamkan terus nanti dikembalikan lagi? Kok mau dibalikin lagi ini? Terserah saya. Oh, buat saya. Oke, buat Mas Hakim ya. Ada fungsinya gak sih Mbah Jamrong? Ini dulunya untuk apa gitu? Tarung teteh. Oh, alat tarungnya. Belum sempat kami berdialog lebih lama, makhluk ini meninggalkan tubuh Mas Sadi. Mas Sadi? Tadi? Saat kami mendalami benda temuan kami, Ini adalah lafaz Al-Qur'annya. Umi seperti tergiring oleh energi lain. Apa yang akan terjadi? Tetapi saat kami mendalami benda temuan kami, Ini adalah lafaz Al-Qur'annya. Umi malah terseret energi yang lain. Kenapa? Rupanya masih ada benda lain di tempat ini. Udah, angkat. Bismillah. Saya merasakan ada benda di tangan saya. Seperti tanah. Batu. Iya, batu. Ini Mas Hakim yang sudah kita temukan. Ada kujang sama Batu yang tadi batu. ya. Ini kenapa kujang ini diberikan nih sama Mas Hakim? Kenapa? Iya, saya juga kurang paham ya kenapa ini dikasihkan. Mungkin sebagai cenderamata dan bukti bahwa benda ini memang dulu pernah dipakai oleh pernah masuk ke alam mereka gitu. Dan kemudian ditampakkan lagi, dikembalikan lagi ke alam manusia. Karena memang benda ini milik manusia awalnya itu. Karena mungkin disalahgunakan atau gimana dia masuk ke alam gaib gitu. Dan di sini kalau kita lihat ada lafaz Arabnya ya yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. La quwata illa billah. Terus ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus ada tulisan Muhammad. Iya, Muhammad. Ada tulisan Ar-Rahim ya. Jadi ini memang yang megang ini Islam ya. Dari sebagian saudara-saudara kita yang banyak yang menganggap bahwa benda ini bisa membawa keberuntungan, membawa manfaat gitu. Padahal itu semua keyakinan kita harus tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tadi kita dapat batu juga. Ini batu. Saya juga nggak tahu ini batunya apa gitu. Yang jelas ya ini sebagai bukti aja bahwa alam gaib pun memiliki benda-benda yang terkadang dimiliki alam manusia, lantas dia bisa ke alam gaib gitu. Tadinya dulunya punya manusia. Iya.
Ya, Mas Hakim, kesimpulan apa yang bisa kita petik dari liputan kita malam Ya ini? banyak sekali hal-hal yang kita bisa ambil dari perjalanan kita malam hari ini. Yang pertama adalah kawasan ini kan memang terkenal cukup angker oleh lingkungan masyarakat karena banyak sekali gangguan-gangguan. Dan Islam melalui sabda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika kita hendak mendatangi melewati tempat-tempat yang angker, yang kita anggap ada penghuni dari makhluk jin gitu, ada doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, yaitu kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu baca 3 kali ketika kita akan melewati atau menghampiri tempat-tempat yang kita anggap sebagai tempat yang angker. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa alam gaib pun memiliki benda gitu. Mereka mempunyai benda-benda gaib yang memang bisa diberikan atau dikeluarkan, ditampakkan ke alam kita gitu, tanpa kita harus menari dan selain sebagainya. Artinya kalau mereka memang ingin memberi itu bisa mereka lakukan gitu. Karena hakikatnya dunia ini milik makhluk-makhluk ciptaan Allah gitu. Manusia, jin, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya merupakan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Dan selayaknya lah kita sesama makhluk Allah hanya tunduk kepada Allah dalam kita menjalani hidup dan kehidupan kita di alam dunia ini, tidak saling mengganggu, tidak saling bersinggungan gitu, agar terciptalah sebuah kedamaian. Dalam penelusuran kali ini, kami banyak membuktikan adanya benda gaib. Satu hal harus diingat, semua terwujud karena kekuasaan Tuhan semata. Ini namanya kujang ciung, karena masih ada juga kujang-kujang dalam bentuk yang lainnya. Kemudian kujang ada yang bermata 5, ada yang bermata 3. Nah, dari bentuk dan dari jumlah matanya saja kita bisa melihat siapa pemegang dari kujang ini dan statusnya sebagai apa. Nah, oleh sebab itu kujang selain dari sebagai senjata, selain juga sebagai benda pusaka, ini juga sebagai sebuah simbol status sosial pemegang kujang itu sendiri. Kalau yang mata 3 itu untuk biasanya digunakan oleh putra dan putri bangsawan. Dan ini mungkin oleh pembuatnya diharapkan memiliki kekuatan-kekuatan supranatural dengan diisikan atau dengan dituliskan pada proses pembuatan kujang ini. Dan saya cukup yakin bahwa pembuatan kujang yang ada nuansa huruf Arab ini adalah bukan kujang masa awal, tapi kujang yang diproduksi, kujang yang dibuat di tengah-tengah masyarakat Sunda ketika sudah masuknya agama Islam di Tatar Sunda. Tertariknya benda pusaka dari alam gaib berwujud ke alam manusia tidak akan terjadi tanpa kehendak dari Sang Pencipta. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Dua Dunia.